Al-Fakir mengajak kepada saudara-saudariku sekalian, meskipun rasa takut, rasa panik, rasa khawatir melanda kita semua, namun jangan lupa bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala akan lebih besar daripada ujian yang saat ini sedang kita jalani. Terlebih bulan ini adalah bulan Sya'ban. Bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga jangan sampai kita sebagai umat Islam justru karena kepanikan yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, sehingga melupakan apa dan harus bagaimana kita bersikap sebagai seorang muslim ketika menjelang bulan Sya'ban ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amina, qala radhiyallahu anhum. Qala al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, limadha wa madha fi syahri Sya'ban wa fi syahri Sya'bana min al-hawadithi wal waqa'i'i ما يستحق الاهتمام والعناية وصرف الهمام وتوجيه الأنظار بالاجتماعات والندوات والاحتفالات، فسنذكر بعد ذلك والله أعلم بالصواب. Ikhwatul iman, para hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Ghafur atas limpahan anugerah, kenikmatan, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan kita selalu dapat mempersembahkan aktivitas ketaatan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menghadirkan rahmat, maghfirah, serta pertolongan darinya dalam setiap sepanjang kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, insan paripurna, al-hadi ila siratul mustaqim, ad-da'i ila dinil qawim, sahibil hawdi wa syafa'ah, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisi saat ini kita telah maklum bersama bahwasanya kita umat manusia, khususnya umat muslimin, sedang mendapatkan ujian yang begitu besar, yakni dengan merebaknya wabah penyakit corona, virus corona, yang telah mencapai ke berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia ke dalamnya. Namun Al-Fakir mengajak kepada saudara-saudariku sekalian, meskipun rasa takut, rasa panik, rasa khawatir melanda kita semua, namun jangan lupa bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih besar daripada ujian yang saat ini sedang kita jalani. Terlebih bulan ini adalah bulan Sya'ban. Bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga jangan sampai
kita sebagai umat Islam justru karena kepanikan yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, sehingga melupakan apa dan harus bagaimana kita bersikap sebagai seorang muslim ketika menjelang bulan Sya'ban ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, bahwasanya Usamah bin Zaid berkata, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak pernah menyaksikan Anda berpuasa satu bulan daripada bulan-bulan yang lain melebihi puasa Anda di bulan Sya'ban ini. Berarti sahabat Usamah bin Zaid menyaksikan bahwa betapa seringnya, betapa banyaknya puasa Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini. Maka mendengar pertanyaan sahabat Usamah bin Zaid itu, Rasulullah SAW pun bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'imun." Rawahun Nasa'i wa Ahmadu fi musnadih. Maka Rasulullah menjawab, bulan itu adalah bulan yang mana kebanyakan manusia lalai terhadapnya. Baina Rajaba wa Ramadan, yang adanya di antara Rajab dan Ramadan. Perhatikan baik-baik. Rasulullah menyampaikan bahwasanya bulan tersebut mayoritas manusia banyak yang melalaikannya. Kebanyakan manusia lalai di bulan tersebut. Bulan yang dimaksud adalah bulan Sya'ban. Bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Rasul sabdakan bahwa yaghfulun nasu anhu, manusia banyak yang lalai dari bulan Sya'ban tersebut. Subhanallah, qadarullah. Jikalau kita perhatikan saat ini, betapa kita, konsentrasi kita, fokus kita kini sudah teralihkan kepada virus corona yang begitu luar biasa ini, sehingga mungkin kebanyakan dari kita telah lalai, telah lupa bahwasanya kita kini sudah berada di bulan Sya'ban. Kita sudah ada di bulan yang mana dalam keterangan-keterangan Rasulullah SAW banyak berpuasa di dalamnya. Dan beliau pun sampaikan sendiri bahwasanya ternyata memang manusia banyak lalai di bulan ini. Saudara-saudariku sekalian, lihatlah, jangan sampai kita masuk kategori manusia yang semacam ini, bahwasanya wajarlah memang jikalau rasa takut dan khawatir menghantui kita saat ini. Namun sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Rasulullah SAW, ingatlah bahwa justru bulan Sya'ban ini adalah adalah momentum untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul katakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal-amal perbuatan kita diangkat, disampaikan kepada Allah Rabbul Alamin. Subhanallah, saat di mana catatan amal perbuatan kita diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala terjadinya di bulan Sya'ban. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Maka beliau bersabda, dan aku ingin sekali manakala diangkat amalku kepada Allah Subhanahu wa taala wa ana shaimun, sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Puasa itu ibadah bukan? Ibadah. Rasul ingin ketika amalnya diangkat ke hadirat Allah Rabbul Alamin, beliau dalam kondisi beribadah.
ibadah yang beliau pilih dari sekian banyak ibadah adalah berpuasa di bulan Sya'ban ini. Bahkan kesaksian para sahabat Rasulullah SAW, bahkan istri beliau sendiri, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun meriwayatkan sebuah hadis ya, yang berkenaan dengan puasanya Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini. Bahwasanya Siti Aisyah berkata, "Kana Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftiru, wa yuftiru hatta naqula la yasumu." Bahwasanya Rasulullah SAW itu berpuasa sehingga kami berkata beliau tidak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Dan beliau pun tidak berpuasa sehingga kami berkata beliau itu tidak puasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyama syahrin qattun illa syahra Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, menyempurnakan satu bulan puasa penuh kecuali pada bulan Ramadan saja. Wa ma ra'aituhu shoma fi syahri aksara min siyamihi min fi Sya'bana. Siti Aisyah sampaikan, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dalam satu bulan melebihi banyaknya puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Lihatlah, berdasarkan hadis keterangan yang sahih ini, bahwasanya kesaksian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya baginda memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, kalau kita kolerasikan dengan hadis yang sebelumnya tadi, ternyata bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah angkat, ya, diangkatnya amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memperbanyak puasanya karena ingin sekali manakala amal perbuatannya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam kondisi berpuasa. Saudara bin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun faham dan kita semua meyakini bahwasanya beliau baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Saat ini selain dibutuhkan kehati-hatian ya dengan menjaga berbagai macam ikhtiar kebersihan, jangan lupakan untuk menjaga kesehatan. Karena sejatinya kesehatan akan menjadikan sistem antibodi kita layaknya sebuah pabrik tersedia dengan banyak, sehingga virus jenis penyakit apapun akan terhindar, akan kalah oleh antibodi yang sudah Allah install di tubuh kita sebenarnya. Kemungkinan besar corona pun akan kalah kalau antibodi kita lebih kuat daripada virus tersebut. Karenanya kalau kita klarasikan, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Orang yang sehat tentu sistem imun kekebalan tubuhnya pun dalam kondisi yang prima. Ini bisa menjadi sebuah acuan buat kita bahwasanya di bulan Sya'ban ini perbanyaklah puasa, maka insya Allah kita akan sehat. Kalau sehat, sistem imun tubuh kita akan menghasilkan antibodi-antibodi yang banyak dan kuat untuk menepis berbagai macam virus penyakit yang ada di sekitar kita. Nah ini subhanallah. Jadi Al-Fakir ya, mengajak kepada saudara-saudariku sekalian dan diri Al-Fakir sendiri, mari kita sehatkan tubuh kita. Dan ternyata hikmah di balik kita berpuasa ternyata dapat mensehatkan tubuh kita. Nah ini, ayo kita ittiba kepada Nabi kita, perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Perbanyak puasa, fa insyaallah imun kita akan kuat. Nah ini, jadi jangan sampai fokus kita, perhatian kita lebih banyak terpusat kepada begitu menyeramkannya efek kerusakan yang ditimbulkan oleh virus corona ini, tapi kita nggak sadar, kita lalai bahwasanya ternyata kini sudah bulan Sya'ban.
bulan yang dihimpit oleh Rajab dan Ramadan, bulan yang ternyata memang kebanyakan manusia lalai padanya. Nah, saudaraku sekalian, itu yang pertama. Jadi, mari ya kita ittiba kepada Nabi, ittiba kepada beliau, insya Allah barokah. Ittiba kepada beliau, insya Allah hidup kita terarah. Bila hidup terarah, apalagi kita perbanyak puasa sesuai dengan apa yang beliau perbuat di bulan Sya'ban ini, fa insya Allah tubuh akan sehat dan kuat. Tubuh sehat dan kuat, insya Allah jauh dari penyakit, saudaraku sekalian. Nah, di tengah kita berada dalam ya social distancing, ya kita kurangi berbagai macam aktivitas perkumpulan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jangan sampai justru ya saat dimana kita tidak lagi bisa untuk berkumpul bersama di majlis-majlis yang mulia, di majlis-majlis zikir atau hadir di pengajian, justru membuat kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu-waktu itu justru untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Sya'ban ini, karena saat inilah amal kita akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalis siyam. Rasul ditanya tentang puasa yang paling utama. Qala, maka beliau bersabda, siyamu Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Catat baik-baik. Siyamu Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Puasa Sya'ban tujuannya untuk mengagungkan Ramadan. Jadi siapa orang yang berpuasa di bulan Sya'ban dengan tujuan mengagungkan Ramadan, ittiba kepada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut oleh Nabi sebagai puasa yang terbaik. Tentunya setelah Ramadan. Jadi puasa yang terbaik ternyata adalah puasa di bulan Sya'ban dengan tujuan mengagungkan bulan Ramadan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ittiba kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tergolong puasa yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara sekalian. Ya, memang sudah jadi sunnatullah bahwasanya di antara yang baik pasti ada yang terbaik. Di antara sekian banyak makhluk-makhluk Allah, Allah sendiri yang memang memilih dari sekian banyak makhluknya untuk menjadi makhluk-makhluk yang terbaik. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat 68. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu yang menciptakan, wa rabbuka yakhluqu, dan Tuhanmu lah yang menciptakan, ma yasha'u, makhluk apa saja yang ia kehendaki, wa yakhtar, dan ia pun memilih sesuai dengan kehendaknya daripada makhluk-makhluk tersebut. Catat ini baik-baik. Allah sang maha pencipta, Allah menciptakan seluruh makhluk, dan Allah memilih daripada makhluk-makhluk tersebut. Nah, kemudian dikomentari ayat ini dalam sebuah tafsiran yang mengatakan, fallahu ta'ala ikhtara min kulli syai'in arba'atan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih, ingat baik-baik, dalam ayat tadi Allah mencipta makhluk lalu memilihnya. Maka para mufassirin, para ahli tafsir berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari segala sesuatu akan 4 perkara. Angka 4 nih. Dari sekian makhluknya, Allah pilih dari makhluknya itu 4. Yang pertama, summakhtara minal arba'ati wahidatan. Kemudian dari 4 itu Allah akan pilih 1. Nah, ini ada seleksi yang Allah lakukan. Allah pilih dari makhluknya 4. Kemudian dari 4 ini akan Allah pilih 1 saja yang terbaik. 4 ini ada yang terbaik, tapi di antara 4 ini ada yang terbaik lagi.
Maka minal malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Dari makhluk yang bernama malaikat, Allah memilih 4. Allah memilih Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail. 4 malaikat ini terpilih dari sekian banyak malaikat yang jumlahnya saja tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. 4 malaikat mulia ini yang dipilih sebagai malaikat teragung. Summa ikhtara minhum Jibril. Kemudian dari 4 ini Allah pilih 1 yang terbaik, yang teragung. Siapa dia? Dialah Jibril alaihi salam. Ya. Wa ikhtara minal anbiya'i alaihimus salatu wassalam arba'atan. Dan Allah pun memilih dari para anbiya wal mursalin 4. Ya, mana yang 4 itu? Yang pertama Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dipilih dari sekian banyak 124.000 nabi dan rasul yang Allah utus, Allah pilih 4, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ikhtara minhum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 4 ya rasul teragung ini, ya rasul ulul azmi ini, maka Allah pilih Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtara minas sahabah radhiyallahu anhum ajmain 4. Kemudian dari kalangan sahabat yang jumlahnya pun sejumlah 124.000 orang, Allah pilih 4 yang terbaik. Siapa mereka? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang Allah pilih yang teragung, yang termulia dari 4 sahabat ini adalah Abu Bakar Siddiq. Terbukti beliaulah yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau. Bahkan Sayyidina Abu Bakar lah yang menggantikan posisi imam dalam salat ketika Rasulullah sakit tidak bisa menghadiri salat. Ini menunjukkan betapa tinggi kemuliaan Abu Bakar. Nah ini. Nah, wakhtara minasyuhuri 4. Dan Allah pun memilih dari semua bulan, karena jumlah bulan itu 12. Dari yang 12 itu Allah pilih 4 lagi. Mana yang 4? Rajaba wa Sya'ban wa Ramadan wal Muharram. Allah pilih 4. Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan Muharram. Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan Muharram. Wa ikhtara minha Sya'ban. Dan yang dipilih dari 4 bulan ini adalah bulan Sya'ban ternyata. Loh kok bisa? Kenapa bukan Ramadan? Kenapa bukan Ramadan? Kan Ramadan bulan yang paling agung, betul tidak? Kenapa yang Allah pilih dari 4 bulan ini bulan Sya'ban? Perlu kita pahami keagungan Ramadan. Ya, keagungan Ramadan adalah menjadi sangat mulia dari segi atau dari sudut pandang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan yang paling agung untuk umatnya Nabi Muhammad. Tapi untuk Allah sendiri justru ternyata yang agung itu adalah bulan Sya'ban. Perlu dipahami ini ya. Ini pilihan Allah ya. Kalau kita ya tentunya mengistimewakan bulan Ramadan karena ini adalah bulan anugerah buat kita. Bulan yang kita ingin beribadah dengan tenang dan nyaman di dalamnya. Maka mintalah, besarkanlah harapan kepada Allah agar virus corona ini segera hilang dan berakhir sebelum kita masuk ke bulan yang agung ini. Ya. Nah, kalau dari sudut pandang umat Nabi, Ramadan lah yang termulia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala justru memilih Sya'ban sebagai bulan yang terpilih. Wa ja'alahu syahran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadikan Sya'ban itu sebagai bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada kan keterangan yang mengatakan Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itulah mengapa Sya'ban ini karena bulan yang terbaik maka dihadiahkan kepada hamba terbaiknya. Dihadiahkan kepada hamba termulianya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah memilih Sya'ban sebagai bulan pilihannya, maka bulan pilihannya ia berikan kepada kekasih terpilihnya. Maka turunlah sebuah ayat, ya, yang mana kita semua sudah menghafalnya. Ayat ini adalah ayat yang begitu sangat membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua tentunya. Surat Al-Ahzab. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turun di bulan Sya'ban, saudara. Para ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan turunnya di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh jajaran malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, senantiasa terus menerus tidak terhenti sampai akhir zaman bersolawat kepada sang nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu. Allah, ya, Allah meletakkan dirinya bersolawat, kemudian memerintahkan seluruh jajaran malaikatnya untuk bersolawat pula. Tidak ada amaliyah ibadah yang Allah terus serta melakukannya. Ketika Allah wajibkan salat, Allah tak melaksanakan salat, betul? Allah wajibkan puasa, Allah tak puasa. Tetapi ketika ia perintahkan sholawat, Allah letakkan, Allah posisikan dirinya terlebih dahulu untuk bersolawat, kemudian memerintah kepada pada jajaran malaikatnya, barulah Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Barulah Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat salam kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat. Makanya salah satu nama bulan Sya'ban ini disebut dengan Syahrus Sholawat. Bulannya bersolawat, karena ayat solawat itu, ayat perintah solawat itu turun di bulan Sya'ban sebagai suatu anugerah besar buat Nabi kita dan tentunya buat kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga luar biasa. Kenapa? Karena Nabi kita disampaikan solawat oleh Allah dan seluruh jajaran malaikatnya hatta yaumil qiyamah. Ini saudaraku sekalian, ya. Jadi layak sekali jika bulan Sya'ban ini kita mulai meningkatkan frekuensi sholawat kita. Perbanyak sholawat kita. Ingatlah ya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah Nabi yang sangat mencintai kita, Nabi yang sangat peduli dengan kita, yang cintanya bukan hanya ketika di dunia, sampai nanti di yaumil qiyamah. Beliaulah satu-satunya Nabi yang sangat-sangat peduli kepada umatnya, sehingga kita diperintah untuk lebih mencintai beliau dibandingkan kepada diri kita sendiri, ayah dan ibu kita sendiri. Bayangkan itu. Kenapa? Karena beliau yang sangat mencintai kita. Wahai saudaraku, ya, melalui tayangan ini saya mengajak, memotivasi diri saya sendiri untuk memperbanyak sholawat kepada sang baginda. Begitupun antum semua yang menyaksikan tayangan ini. Mari cintai beliau, mari sayangi beliau. Terlebih lagi dalam kondisi yang seperti ini, kita berharap sang baginda yang begitu dekat posisinya, kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin saat ini baginda sedang menyaksikan keadaan kita. Kita yakin saat ini baginda sedang memperhatikan kita. Dan saya sangat berkeyakinan bahwasanya baginda saat ini sedang begitu khawatir kepada kita. Beliau pun insyaallah akan meminta kepada Allah agar umatnya diselamatkan dari wabah bencana ini. Karenanya ayo selawat kepada beliau.
sampaikan salawat kita, buktikan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bulan Sya'ban ya, adalah bulan yang sangat tepat. Ya, walaupun salawat ya diwajibkan hanya dalam salat dan tidak mengenal bulan apapun, kita selalu bersalawat kepada beliau. Khusus untuk Sya'ban ini tingkatkan frekuensinya. Ya, yang biasa 100 jadikan 200, 300. Yang biasa 300 jadikan 1000. Perbanyak sholawat agar semakin dekat kedudukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina saudaraku sekalian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya, kemudian dengan kehendaknya ia memilih makhluk-makhluk tersebut. Nah, ini surat Al-Qasas ayat 68. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Madza fi Sya'ban, buah karya Al-Imam As-Sayyid Abu Ya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya, beliau katakan bahwasanya di bulan Sya'ban ini sebenarnya banyak sekali peristiwa penting, kejadian penting yang semestinya kita tahu, yang semestinya kita paham. Supaya apa? Supaya ketika kita mengetahui tentang kedudukan dan apa yang terjadi di bulan Sya'ban ini, harapannya kita tidak jadi manusia yang lalai padanya. Janganlah, sekali lagi saya katakan, virus corona ini justru membuat kita lalai dengan keutamaan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Kurang dari sebulan lagi Ramadan akan kita jelang. Tapi hati-hati, Nabi katakan justru 1 bulan menjelang Ramadan kebanyakan kita malah lalai. Dan ini terbukti. Na'udzubillah min zalik. Rasa takut kita kepada makhluk yang bernama virus corona ini bisa jadi mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memperkuat iman kita. Ingat, imun plus iman. Imun plus iman. Imun memang harus dikuatkan, tapi yang tidak kalah penting adalah iman. Imun dan iman harus sama-sama kuat. Supaya apa? Lahir batin kita selamat. Nah, ada beberapa kejadian teman-teman sekalian dalam kitab Madza fi Sya'ban, buah karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang pertama adalah peristiwa tahwilul kiblat. Perpindahan kiblat. Peristiwa perpindahan kiblat ternyata terjadi di bulan Sya'ban. Awalnya seperti ini. Rasulullah SAW itu memiliki kemauan yang sangat kuat sekali. Beliau itu ingin sekali agar Ka'bah itu dijadikan sebagai kiblat. Karena sebelumnya umat Islam menghadap Baitul Maqdis. Selama 17 bulan 3 hari. Selama 17 bulan 3 kali. Maka beliau selalu menghadapkan wajahnya ke langit. Allah Maha mengetahui keinginan kekasihnya. Maka turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Ayat inilah penegasan ya, yang menjadi pertanda berubahnya Ka'bah dari Baitul Maqdis, kiblat maksudnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ayatnya, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah berfirman seperti ini. Sungguh kami sudah menyaksikan, kami sudah melihat ya, perubahan wajahmu atau menengadahnya wajahmu ke langit. Karena Rasulullah itu sering menengadahkan wajahnya ke langit berkaitan dengan keinginan beliau yang kuat ini. Allah Maha tahu. Maka Allah firmankan, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Masyaallah. Maka sungguh kami akan akan palingkan kiblat tardaha kepada arah yang engkau meridhoinya. Catat baik-baik.
Allah merubah kiblat sesuai dengan keinginan Nabi. Perhatikan baik-baik. Allah merubah kiblat sesuai dengan keinginan Nabi. Bayangin ini, kiblat dirubah karena menyesuaikan keridhaan atau keinginan baginda Nabi. Ini yang membuat Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau pernah berkata, ya, dalam sebuah hadis sahih bahwasanya aku tidak melihat Tuhanmu kecuali bersegera untuk memenuhi keinginanmu. Hadisnya sahih ini. Siti Aisyah melihat ketika Nabi menginginkan sesuatu, Allah itu bersegera untuk memenuhinya. Ini sebenarnya adalah pembuktian daripada firman Allah surat Ad-Duha ayat yang kelima. Gimana bunyinya? Ad-Duha ayat kelima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan Tuhanmu bakal memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan sehingga engkau ridho kepadanya. Fatardha, sehingga engkau ridho kepadanya. Lihatlah. Allah bakal memberi kepada Nabi sehingga Nabi kita merasa puas, ridho. Sehingga keinginan Nabi kita menjadi prioritas utama yang Allah kabulkan keinginan beliau. Dan ini nggak berlaku buat Nabi yang lain. Perhatikan baik-baik. Ya, seluruh anbiya wal mursalin mengikuti kemauan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru mengikuti kemauan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa? Nah, Nabi kita memiliki keistimewaan yang luar biasa. Jadi ternyata perpindahan kiblat itu terjadinya pada bulan Sya'ban. Dikatakan di sini oleh Imam Abu Hatim bahwasanya sallal muslimuna ila baitil muqaddas sab'ata asyara syahran wa salasata ayyam. Umat Islam salat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 17 bulan 3 hari. Ya. Wa dzalika anna qudumahul madinata kana yaumil isnin. Juga kedatangan Nabi ke Madinah itu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau pengen tahu 3 kejadian penting itu terjadinya tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Nabi sampai ke Madinah hijrah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi pun wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya nggak ada kan hari libur wafatnya Nabi Muhammad ya. Yang ada kan lahirnya Nabi Muhammad atau Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kok nggak ada ya hari libur wafatnya Nabi. Wafatnya Isa Al-Masih ada hari liburnya. Kenapa wafatnya Nabi nggak ada? Karena Nabi kita lahir dan wafatnya di tanggal yang sama. Bahkan sampainya di kota Madinah ketika hijrah, beliau pun sama tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kembali kepada masalah kiblat, bahwasanya umat Islam ya menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Wa amarahu Allah azza wa jal bistiqbalil Ka'bah yaumas sulasa linisfi min Sya'ban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi untuk merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah pada hari Selasa. Ya, linisfi min Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Jadi catat baik-baik tuh. Menurut Imam Abu Hatim bahwasanya kejadian tahwil kiblat itu ya terjadinya pada hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban. Kejadiannya di Masjid Qiblatain. Ya. Masjid tempat Nabi ya merubah kiblat itu sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat namanya. Karena disitulah terjadinya perubahan kiblat, ya, saksi atau tempat terjadinya perubahan kiblat kira disebut dengan Masjid Qiblatain. Nah, ternyata terjadi pada bulan Sya'ban. Pahami ini, biar tahu sejarah, biar paham ternyata bulan ini mulia. Kita punya peristiwa besar di sini ternyata. Ya, jangan lalai dengan bulan ini. Kemudian peristiwa berikutnya adalah Raf'ul A'mal. Tadi di awal saya sampaikan bahwasanya Sya'ban ini pun ada terjadinya bulan pengangkatan amal. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diangkatnya amal itu bermacam-macam.
Ada ar-raf'u fin nahar, ada ar-raf'u fil lail. Berarti ada amal yang diangkat siang hari, ada amal diangkat malam hari. Perlu pahami ini. Ada amal yang diangkat pada siang hari dan diangkat pada malam hari. Dalilnya dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, yata'aqabuna fikum ay yatanawabuna malaikatu bil laili wa malaikatu bin nahar. Sebenarnya bahasa gini, bergantian shift gitu. Bergantian shift antara malaikat malam dengan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Berkumpulnya dua malaikat ini adalah di waktu subuh dan di waktu asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa hum a'lamu bihim. Jadi begini. Kalau malaikatnya tugasnya malam, dia datangnya subuh. Ya, dia subuh. Nah, malaikat yang siang hari pun datang subuh. Malaikat yang bertugas malam hari, subuh datang, ia kembali kepada Allah untuk melaporkan amal kita. Nah, malaikat yang tugas siang hari nggak pulang, diam sampai sore hari, sampai waktu asar. Nah, waktu asar nanti malaikat yang malam hari datang lagi. Nah, malaikat yang tugas siang hari pulang untuk menyampaikan amal yang dilakukan pada subuh sampai sore hari, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi nyata amal kita setiap hari, ya, baik yang siang maupun malam, disampaikan kepada Allah. Ada tuh malaikat yang bertugas demikian. Jadi kalau kita memperhatikan ini, betapa malunya kita jikalau hari ini siang hari ini kita isi dengan kemaksiatan kepada Allah, karena itu dilaporkan kepada Allah. Atau tidak maksiat, tidak diisi dengan apa-apa pun. Dengan apa? Dengan tidur seharian. Dari pagi sampai sore tidur saja. Nanti malaikat siang melapor kepada Allah. Wahai malaikat, bagaimana keadaan umatku siang ini? Dari saya datang sampai saya pulang, ya Allah, belum bangun-bangun. Kata malaikat siang. Dari saya datang, ya Allah, nih pagi buta sampai sore nih saya mau naik nih, dia nggak bangun-bangun, ya Allah, nggak apa-ngapain. Masya Allah. Ya masih mending daripada yang maksiat sih. Cuman kosong dong catatan kita, isinya tidur doang. Yang malam pun demikian. Nah ini, beruntunglah wahai orang-orang yang hidupkan malam hari ini. Malaikatnya malam akan melaporkan amal kita di waktu subuh nanti. Ya, makanya beruntunglah jika malam itu diisi dengan kebaikan. Nah itu amal yang diangkat siang dan malam hari. Ada juga amal yang ar-raf'ul fauri. Amal yang diangkat seketika itu pula. Wah, lebih dahsyat ini. Nah, mana dalilnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syams qabla dhuhri. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin As-Sa'ib. Bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW itu sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Berarti apa nih? Qobliyah zuhur 4 rakaat, tapi beliau sholat sunnahnya 4 rakaat. Ya. Wa qala, kemudian beliau bersabda. Nah, mungkin sahabat Abdullah ibn As-Sa'ib ini ya nanya, kenapa beliau ya sholat qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Kurang lebih begitulah. Bertanya kepada beliau, kenapa zuhurnya 4 rakaat, bahkan beliau menyaksikan beliau rukunya dipanjangkan, sujudnya dipanjangkan, udahnya 4 rakaat, sujud rukunya lama lagi. Nah, maka mendengar pertanyaan ini, beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama fa uhibbu ayyas'ada li fiha amalun salih. Beliau katakan, sesungguhnya di waktu tersebut adalah saat di mana terbukanya pintu-pintu langit. Ya, fa uhibbu, maka aku ingin sekali ketika naik amalku padanya, yang naik adalah amal soleh. Oh, berarti amal soleh sebelum sholat zuhur atau qabliyah zuhur itu diangkat langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan raf'ul fauri.
diangkat seketika itu pula. Ya saudaraku, ya saya menghimbau waktu sebelum zuhur isilah dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Fokuskan sebelum zuhur itu di tempat-tempat yang baik. Jangan adzan zuhur justru mengejar rumah makan, justru ke kantin, justru ngopi. Kenapa? Ternyata sebelum zuhur itu adalah waktu saat amal kita diangkat oleh Allah seketika itu pula. Nah ini ya, camkan baik-baik itu ya. Kemudian ada juga araful usbu'i, ada yang diangkatnya mingguan. Ini terjadi pada hari Senin dan Kamis. Ya, hari Senin dan Kamis. Hadisnya hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis fa uhibbu ay yu'rida amali wa ana sha'imun, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun gharibun. Beliau bersabda, amal perbuatan itu ya diangkat kepada Allah, ditampakkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu ay yu'rida amali wa ana sha'imun. Maka beliau bersabda, dan aku sangat ingin ketika amalku disampaikan kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Inilah asbab, ya, inilah sebab mengapa Nabi Yunus SAW berpuasanya Senin dan Kamis. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ini, hadis hasan ini, ternyata beliau berpuasa hari Senin dan Kamis dikarenakan beliau memahami, mengetahui bahwa amal itu disampaikan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka ibadah yang beliau pilih di hari tersebut adalah berpuasa. Sehingga puasa di hari Senin dan Kamis itu, karena ini adalah perbuatan Nabi kita, menjadi sunnah untuk kita. Nah, antum yang nggak sanggup puasa, isi dengan ibadah yang lainnya, ya. Jadi wayahnya kalau Senin Kamis lebih istimewa. Kenapa? Hari itu amal kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ittiba Nabi ya Senin Kamis puasa. Nah, kalau memang tak mampu, mungkin karena pekerjaan yang berat dan lain sebagainya, isi dengan ibadah lainnya. Dan yang paling penting, jauhi kemaksiatan di hari tersebut. Jangan sampai raport kita isinya merah semua. Ya, hari Senin dan Kamis. Dan ternyata di bulan Sya'ban pun ya, nah itu jenis-jenis diangkatnya amal ya. Jadi ada yang seketika, ada yang siang dan malam, ada yang seminggu 2 kali, Senin dan Kamis, dan ada pula yang setahun sekali. Kapan tuh setahun sekali? Ketika malam nisfu Sya'ban. Nah, inilah pengangkatan amal yang terbesar, terjadinya malam nisfu Sya'ban. Insyaallah kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang keutamaan nisfu Sya'ban ya. Dan di bulan Sya'ban ini pun takdirul a'mar ya, ditentukannya berbagai macam urusan. Ternyata berbagai macam urusan makhluk di muka bumi ini, di alam semesta ini, ditentukannya pada bulan Sya'ban. Ya. Jadi perencanaan segala macam urusan itu adanya di bulan Sya'ban. Makanya perbanyaklah doa di bulan Sya'ban ini. Supaya apa? Ketentuan takdir kita ya, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah ya, yang tidak baik menjadi baik gitu loh. Saudara ya. Yang tidak baik menjadi baik dengan kekuatan doa. Kan la yuraddul qada illa bid doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah, keputusan Allah kecuali dengan doa. Ya, kita minta yang baik-baik sekarang. Makanya ayo berhusnuzon lah. Jangan berkata bahwa corona ini akan terus berlarut-larut sampai bulan puasa. Jangan. Minta sama Allah, ya Rabb, hentikan semua ini ya Allah. Buatlah ini berakhir sebelum kami bisa merasakan nikmat, nyaman dan tenangnya ibadah bulan Ramadan ini. Nah gitu. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa amaliyah yang bisa kita fahami, yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini, termasuk di dalamnya di bulan Sya'ban ini. Sya'ban pun disebut-sebut pula sebagai Syahrul Quran. Ya, disebut sebagai Syahrul Quran karena sebagian mufassir, sebagian ahli tafsir ternyata ada yang berpendapat bahwasanya Quran ya
untuk pertama kali diturunkan itu pada bulan Sya'ban. Nah ini harus dipahami ini. Ini berdasarkan pengertian daripada firman Allah, ya. Surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Ada yang hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, 3 ayat pertama ini. Berdasarkan penafsiran sahabat Ibnu Abbas, beliau katakan pada ayat ketiganya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, ternyata Ibnu Abbas berpendapat, hiya lailatun nisfi min sya'bana wa hiya lailatul baro'ah. Ternyata pendapat Ibnu Abbas bahwasanya yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah itu adalah malam nisfu Sya'ban, atau disebut dengan Lailatul Baro'ah. Wa qala dzalika aktsarul mufassirin siwa Ikrimah. Kebanyakan para sahabat menafsirkan seperti itu. Ya, kebanyakan para mufassir menafsirkan seperti itu kecuali Ikrimah. Di sini dikatakan, ya. Jadi ternyata sebagian pendapat mufassir bahwasanya justru Al-Quran itu turunnya pada malam nisfu Sya'ban. Tapi kan yang masyhur pada kapan? Nuzul Quran itu malam 17 Ramadan, ya. Tapi ternyata ada sebagian mufassir yang mengatakan bahwasanya turunnya nisfu Sya'ban. Maka ada yang menyebut bahwa Sya'ban ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nah ini pun penting, ya. Dari sekian banyak amaliyah yang tadi telah kita sampaikan, tambahlah dengan dekatkan diri untuk kita sering membaca Al-Quran. Hitung-hitung persiapan menjelang Ramadan. Kadang kita kan punya target-target hataman di Ramadan, ya. Apa salahnya dari Sya'ban udah kita mulai. Jadi jangan menargetkannya di awal Ramadan, dari Sya'ban kita mulai. Syukur-syukur Sya'ban hatam sekali, Ramadan sekali, 2 kali kan. Kenapa nggak kita mulai dari sekarang saja hataman target Qur'annya? Apalagi ada sebagian pendapat yang mengatakan memang ternyata ada sebagian mufassir yang berpendapat bahwasanya Quran itu turunnya pada malam nisfu Sya'ban. Nah ini. Nah di sini bahkan ada sebuah hadis, ya, hadis sebuah fadhailul a'mal, ini berkaitan dengan keutamaan baca Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana nazran fil mushaf. Perhatikan baik-baik. Barang siapa yang membaca Al-Quran sambil melihat ke mushaf, berarti bukan hafalan. Karena sebaik-baiknya amalan itu membaca Al-Quran dengan melihat sebenarnya. Karena kalau dengan melihat, ya, mata melihat, mulut mengucap, hati mentadaburi, tangan memegang. Lebih banyak amaliyahnya. Sehingga membaca Al-Quran dengan melihat ini lebih baik daripada dengan tidak melihat. Nah ini barang siapa yang membaca Al-Quran dengan melihat ke mushaf, sabda Nabi, khaffafallahu azza wa jalla an abawaihil adab. Masya Allah. Allah azza wa jalla akan meringankan untuk kedua orang tuanya azab. Wa in kana kafirain, meskipun kondisi kedua orang tuanya meninggalnya dalam kondisi kafir. Masya Allah. Coba ini lebih diperhatikan baik-baik, ya. Barang siapa, sabda Nabi, yang membaca Al-Quran sambil melihat ke mushaf, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan azab untuk kedua orang tuanya, meskipun kondisi orang tuanya kafir sekalipun. Berarti seorang anak yang rajin membaca Al-Quran ke mushaf, ya, dia baca, walaupun baca sambil melihat mushaf gitu, ternyata efeknya, kebaikannya untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya pun bisa merasakan, ya,
kenikmatan, keberkahan dari bacaan Quran anaknya. Sehingga kalaupun orang tua kita berbuat salah ketika di dunianya, maka dengan keberkahan Quran yang kita baca, dengan memandang Al-Quran dan kita baca, Allah ringankan siksaannya. Kalau memang orang tua kita min ahlil adab. Ya. Nah, kalau yang ahlil adab saja mendapatkan kemuliaan seperti ini, bagaimana yang kalau orang tuanya min ahlil khair? Bagaimana kalau kondisi orang tuanya min ahlil khair? Seperti apa lagi? Masya Allah, kita sudah banyak temukan ya. Yang paling masyhur bahwasanya kelak anak itu akan memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya di yaumil qiyamah. Masya Allah, tabarakallah. Betapa bangga orang tua yang dipakaikan mahkota keindahan, kemuliaan, keagungan yang langsung diberikan oleh tangan mungil anak-anaknya. Ini keberkahan Quran. Nah, jadi salah satu amaliyah di bulan Sya'ban yang mulia ini adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit tentang fadilah, rahasia, keutamaan, keagungan yang ada pada bulan Sya'ban. Ya. Sebelum Al-Fakir tutup, kembali Al-Fakir mengingatkan bahwasanya di tengah begitu banyaknya cobaan dan ujian, ya, urusan tumpang tindih, ya, fitnah merajalela. Karena kita sudah maklumi bersama bahwa saat ini kita hidup sudah ada di zaman fitnah. Zaman di mana fitnah merebak, ya. Zaman di mana urusan tumpang tindih semeraut tidak jelas, ya. Bahkan banyak manusia yang melakukan pembunuhan di sana dan di sini, umat Islam ditindas di mana-mana. Maka senjata terhebat kita saat ini adalah untuk senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Imam Muslim, Rasul bersabda, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah di saat kondisi haraj. Apa itu haraj? Imam Muslim, ya, dalam dalam kitabnya, dalam tafsir Imam Muslim itu, ya, beliau katakan bahwasanya maksud haraj di sini adalah terjadinya fitnah dan tumpang tindihnya urusan manusia. Enggak jelas gitu. Ini samar, itu samar, ini haram, ini halal, ini dilarang, ini tidak dilarang. Urusan enggak jelas. Maka ketika kita beribadah di masa-masa seperti itu, maka nilainya seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilainya seperti hijrah, nilai ibadahnya seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat dahulu orang-orang yang hijrah mengikuti Rasulullah dari kemusyrikan kepada keimanan, ya, dari kesesatan menuju hidayah, butuh perjuangan luar biasa. Sebut saja Bilal bin Rabah. Bagaimana perjuangan beliau? Disiksa, diintimidasi, bahkan tidak dibunuh, hanya ingin hijrah kepada Rasulullah SAW. Nah, ternyata ibadah di masa saat penuh dengan fitnah dan urusan-urusan yang bertumpuk-tumpuk saat ini, maka nilainya seperti kita hijrah kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, fokuslah, ya, untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujian ini justru memalingkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila ada kesempatan yang baik dalam majlis-majlis yang baik, maka berusahalah untuk terus kita mengisinya dengan amal-amal kebaikan. Ya, semoga ujian ini segera berlalu. Ya. Semoga Allah selamatkan kita semua dengan kemuliaannya, dengan kemahamurahannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengasihani kita semua sehingga ketika Ramadan nanti datang, kita bisa menjalaninya dengan aman dan nyaman. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.